Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Semoga Manfaat Barokah. Kali ini kita akan membuat review atau video ziarah karomah aulia, ziarah makam Mbah Soleh Semendi di Pasuruan, Winongan tepatnya. Bagaimana kelanjutannya? Jangan kemana-mana, tetap tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagian video ini. Semoga manfaat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim ajmain. Bersyukur kita kepada Allah, selalu diberi nikmat rahmatnya zahir batin kepada kita, dan perbanyak baca salawat kepada Nabi Muhammad, paling pendek sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ini adalah pesarian makam Mbah Soleh Semendi. Ini tak ada tempat parkir ya, parkir sepeda motor. Ini saya kesini tahun 2023 awal. Ini habis acara haul beliau, ini masih banyak belum rapi ya haul beliau. Ini masjidnya belum jadi, ini masih dibangun. Seperti ini masjid di komplek pesarian makam Waliullah Mbah Soleh Semendi, Pasuruan, Winongan tepatnya. Anda yang mau berziarah, monggo. Anda bisa buka di Google Maps Mbah Soleh Semendi, makam Mbah Soleh Semendi, Winongan, Pasuruan. Di sini juga ada musola lama ya. Yang tadi itu musola baru dibangun. Ini musola lama. Ini terlihat pakai teras di bawah, teras biasa plester, dan pakai bambu. Itu makamnya ada di depan sana teman-teman. Jadi kita akan lihat-lihat dulu di sekitar makam ini. Seperti inilah kondisinya. Mbah Soleh Semendi adalah seorang keturunan Rasulullah minal habaib, ulama yang beliau dari Cirebon. Insyaallah nasab beliau sampai ke Sayyidina Aba Saiban, masih keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdakwah ke Pasuruan. Singkat cerita, beliau berdakwah ke Pasuruan, tepatnya di Kecamatan Winongan ini. Ini adalah di belakang, sebelah barat ya, belakang masjid ada tempat wudhu dan kamar mandi. Dan terdapat banyak sekali makam-makam warga sekitar. Terlihat sangat banyak di sini. Singkat cerita, beliau pergi ke Pasuruan untuk berdakwah ke arah timur sampai ke Pasuruan di Kecamatan Winongan. Kenapa teman-teman? Karena Pasuruan ini adalah tempatnya sentralnya pada waktu itu abad ke-16 17 Masehi. Sentralnya Hindu Buddha. Ini di depan makam terdapat bacaan itu. Jadi unik di sini teman-teman, tidak ada kotak amal ya. Jadi sedekah jariah Anda berikan kepada tetangga dan fakir miskin di sekitar Anda, katanya juru kunci atau majelis mungkin dari keturunan beliau Mbah Soleh Semendi. Kita akan keliling. Sebelum memasuki makam, kita akan keliling terlebih dahulu ke sekitar makam ya. Di sekitar makam beliau terdapat banyak sekali warga sekitar. Wah, ini juga terlihat ada pohon tua yang sangat besar. Kurang tahu ini untuk usianya, ini sangat tua, ini sangat besar soalnya teman-teman, dan terlihat angker. Mbah Soleh Semendi ini ahli tabib ya, ahli pengobatan. Singkat cerita, beliau itu sambil berdakwah juga mengobati orang-orang. Bagaimana beliau diterima di masyarakat Pasuruan pada waktu itu sekitar abad 16-17.
era setelah Wali Songo, sekitar abad 17 lah. Beliau berdakwah melalui medis juga, tabib penyembuh, dengan karamah beliau yang Allah berikan kepada beliau, yang karamah dari Allah yang Allah berikan kepada Mbah Soleh Semendi, kesaktian yang luar biasa. Beliau mengobati penyakit lepra yang sangat menular pada waktu itu di daerah Pasuruan dan sekitarnya. Singkat cerita, raja di Pasuruan membuat sayembara. Rajanya juga sakti, tapi beragama Hindu-Buddha. Barang siapa yang bisa menyembuhkan masyarakat, menghilangkan penyakit-penyakit di daerah Pasuruan. Ini adalah, kalau nggak salah beliau adalah rajanya sebelum Mbah Soleh Semendi. Ini raja, beliau kalau nggak salah beliau adalah raja di Pasuruan sebelum kedatangan Mbah Soleh Semendi. Adipati lah, kerajaan kan Majapahit kan. Ini adalah adipati lah, kurang lebih seperti itu. Bupati lah, Bupati Pasuruan pada waktu itu juga sakti. Kalau nggak salah itu namanya Mbah Geni. Apa Geni dalam bahasa Jawa? Apabila diartikan ke bahasa Indonesia, geni itu artinya api. Jadi beliau ini sangat sakti, bahkan seperti api. Saking saktinya beliau itu dipotong rambutnya, bupatinya itu keluar api kan ya. Yang dinamai Mbah Geni. Singkat cerita, bupati sakti tersebut bersayembara. Barang siapa yang bisa menyembuhkan putriku, juga putrinya kena lepra, kena penyakit juga waktu itu. Putrinya Bupati Pasuruan Binongan ini, dan warga sekitar banyak sekali penyakit-penyakit menular yang sangat berbahaya pada waktu itu. Barang siapa yang menyembuhkan putriku, maka akan aku jadikan menantu, menjadi menantu raja, menjadi menantu bupati pada waktu itu. Datanglah Mbah Soleh Semendi mendengar hal itu. Beliau melanjutkan perjalanan ke Pasuruan dan berdakwah dengan mudah di sana. Karena beliau ahli dalam pengobatan, dan benar saja putri dari Bupati Pasuruan pada waktu itu sembuh dan beliau diangkat menjadi menantu. Juga penyakit-penyakit lepra yang di masyarakat satu persatu hilang karena disembuhkan oleh Mbah Semendi, karena kesaktian, barokah, karomah yang Allah berikan kepada Mbah Soleh Semendi yang terkenal waliullah, minal aulia, minal arifin, minal a'immah, imam besar ini Mbah Soleh Semendi pada abad ke-17 pasca era Wali Songo. Seperti ini tampilan pesarian dari depan ya. Kita akan memasuki, itu terlihat orang yang nyapu-nyapu itu adalah juru kuncinya atau penjaga makamnya. Pengabdilah, seperti itu kurang lebih. Ini tanahnya tinggi ya, tinggi sekali. Jadi dulu ini terjadi banjir dan ini ditambahi tanahnya ini. Jadi terlihat seperti menunduk, ini harus masuk, ini menunduk, terlihat meninggi. Seperti ini teman-teman tampilannya. Tampilan dalamnya ya. Monggo Anda yang mau berziarah ada di Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Binongan, Jawa Timur, Indonesia tentunya. Ini adalah makam beliau, Mbah Soleh Semendi. Masya Allah, semoga kita mendapat barokah beliau. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi barik wa sallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa khususan Sayyidina seluruh umat Muhammad, anbiya dan mursalin, sahabat Nabi, keluarga Nabi, para aulia, khususnya Mbah Soleh Semendi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti ini teman-teman tampilannya.
Anda bisa membaca Yasin, membaca tahlil, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, bertawassul kepada Syekh Saleh Semendi karena beliau terkenal wali, alim besar, besar jasanya khususnya di Kabupaten Pasuruan. Singkat cerita, beliau menjadi menantu daripada Bupati Pasuruan yang sakti itu. Kita tahu sendiri dunia ini tempatnya fitnah, teman-teman, tempatnya fitnah. Dijelek-jelekkanlah beliau oleh orang-orang yang tidak suka kepada beliau pada waktu itu. Maka beliau diadu kesaktian dengan mertuanya sendiri yang masih belum Islam. Masih belum memeluk Islam, tapi kebanyakan orang-orang di sana, rakyat bupati itu, rakyat raja itu sudah banyak yang memeluk Islam karena melihat akhlak beliau, akhlak karamah beliau, yaitu Mbah Saleh Semendi. Singkat cerita, diadakanlah adu kesaktian di depan umum, yaitu Mbah Saleh Semendi dengan Mbah Geni, yaitu mertuanya sendiri. Ada yang banyak versi, teman-teman. Ada yang bilang kerisnya Mbah Geni anu ke langit, dilempar ke langit, sampai juga sorban Mbah Saleh dilempar ke langit dan lebih tinggi Mbah Saleh dan menarik menarik kerisnya Mbah Geni. Kalau nggak salah pada waktu itu ada 3 adu kesaktian pada waktu itu, teman-teman. Juga ada kelapa, siapa yang bisa ngambil kelapa itu. Jadi Mbah Geni, mertuanya yang belum Islam waktu itu, naik ke atas ngambil kelapa dengan mudah. Kalau Mbah Saleh dipanggil kelapa itu turun sendiri. Masya Allah. Pokoknya intinya pada waktu itu adu kesaktian Mbah Saleh Semendi yang lebih sakti karena karamah yang Allah berikan kepada beliau. Singkat cerita, Mbah Geni mertuanya sendiri langsung masuk Islam, memeluk Islam, dan otomatis semua rakyatnya keseluruhan mayoritas memeluk agama Islam. Sampai sekarang kita tahu Pasuruan itu kota habaib, kota ulama, kota santri. Masya Allah, saya menyaksikan sendiri Pasuruan ini luar biasa. Pasuruan ini luar biasa, saya menyaksikan sendiri, teman-teman. Masjid itu adzan semua, musola itu adzan semua, dijaga sholat berjamaah, luar biasa. Barokah Mbah Saleh Semendi yang membabat tanah Pasuruan pada waktu itu. Dan otomatis semua warga masuk Islam mayoritas, dan mertuanya sendiri yaitu Mbah Geni yang terkenal sakti, yang makamnya ada di sebelah sebelah utara dari Mbah Saleh. Jadi kita lewati. Masya Allah, semoga kita mendapat barokah beliau yaitu Mbah Saleh Semendi. Kita banyak salah, teman-teman. Bukannya kita banyak salah, tapi kita meratapi kesalahan. Tidak, teman-teman. Manusia pasti punya salah. Tapi sebaik-baik manusia yaitu yang cepat-cepat bertobat kepada Allah, cepat-cepat mengakui kesalahan. Saya sendiri, kalau Allah buka aib-aib saya, taruh mana muka saya banyak sholat. Ayo mari kita, teman-teman, saya mengajak kepada saya pribadi dan kepada antum-antum semua untuk bertobat kepada Allah. Apabila kita melakukan kesalahan, cepat-cepat beristighfar kepada Allah, mengakui kesalahan kita, jaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid, berjamaah. Kalau tidak berjamaah, pokok jaga sholat 5 waktu. Apabila kita keteledor atau ketiduran atau kita kelewat jamnya, lupa dan sebagainya, cepat-cepat kita mengkodoknya. Kita sholat subuh nih, misalnya subuh kesiangan, bangun jam 8, jam 7, langsung ambil wudhu, sholat kodokan lillahi ta'ala. Adaan itu diganti kodokan gitu, teman-teman. Pokok jangan sampai kita tidak menjalankan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat dan lain sebagainya yang wajib-wajib. Lebih-lebih melakukan yang sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan tangan kanan, gitu, tidur, ambil wudhu, masuk
kamar mandi kaki kiri, makan minum tangan kanan, dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Tetap kita konsisten jadi orang baik di akhir zaman ini. Astagfirullah, zaman rusak. HP, TikTok, Instagram nih sudah merajalela kejelekan-kejelekannya. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perbanyak baca salawat kepada Nabi Muhammad, paling banyak sallallahu Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, dan yang paling saya sukai ya Allah yaitu salawat Fatih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. Dan juga salawat nariah untuk munajat minta kepada Allah. Khasiatnya luar biasa, dibaca 11 kali setelah sholat 5 waktu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamamu bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Dan banyak sekali sikap salawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adana ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini wa daimil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Paling pendek ya itu teman-teman, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, itu perbanyak dah, 100, 200, 300, 1000. Masya Allah, di akhir zaman yang menyelamatkan kita yaitu salawat, lebih-lebih di akhirat yaitu syafaat Rasulullah yang menjemput kita di akhir zaman nanti teman-teman, di hari kiamat. Masya Allah, syafaat Rasulullah. Kita banyak salah, apa yang kita andalkan teman-teman kalau bukan syafaat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cukup sekian, jangan lupa like, komen, dan subscribe bagian video ini, semoga manfaat barokah. Apabila ada kebenaran, kebaikan itu dari Allah dan Rasulnya dan guru-guru saya, Khalil As'ad, Habib Hasan Al-Muhdar, Habib Umar bin Hafid, dan lain-lain. Dan apabila ada kesalahan itu dari saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.